Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah drama Korea yang berjudul My Demon. Drama ini menceritakan sebuah perjanjian pernikahan kontrak antara seorang CEO cantik dengan seorang iblis. So, gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya diperlihatkan di mana Do-hee yang terkena tembakan dari Sukmin hingga akhirnya Do-hee meninggal dunia. Dan pada saat itu Kwon membacakan suatu doa dan mencium Do-hee hingga akhirnya Do-hee pun hidup kembali. Namun kembalinya Do-hee ternyata mengharuskan Kwon pergi untuk selama-lamanya dan tubuh Kwon pun perlahan terbakar dan menghilang. Do-hee yang melihat Kwon menghilang pun langsung histeris dan merasakan jika Kwon benar-benar telah menghilang dari hidupnya. Dan kepergian Kwon pun menjadikan semua orang merasa kehilangannya. Sedangkan di sisi lain polisi menangkap Sukmin yang ternyata sampai dengan saat itu masih hidup. Namun kondisi Sukmin pada saat itu sangat mengerikan. Di sini Sukmin pun merasa bangga karena ia merasa bisa melenyapkan Kwon. Sedangkan Do-hee yang telah kehilangan Kwon pun menjadi semakin sedih dan selalu merasa bersalah. Ia pun sampai mengurung dirinya beberapa hari di dalam rumah hingga menjadikan semua orang khawatir kepada Do-hee. Kemudian pada saat hari Natal, Do-hee pun pergi ke sebuah pantai, di mana pantai tersebut adalah tempat pertama kali tato milik Kwon berpindah ke tangan Do-hee dan mengenang kebersamaannya bersama Kwon. Di sini Do-hee juga membuat sebuah permintaan dan harapan jika Kwon bisa kembali di dunia ini. Ternyata dari kejauhan wanita yang memberi kekuatan kepada Kwon mendengar permintaan Do-hee dan mengabulkan hal itu. Dan seketika itu juga Kwon pun kembali dan hadir di hadapan Do-hee. Do-hee yang melihat hal ini seakan tidak percaya jika orang yang dicintainya hidup kembali. Kemudian Kwon dan Do-hee pun pulang ke rumah dan menjalani hari-hari dengan rasa bahagia. Kwon pun menemui wanita aneh yang memberinya kekuatan untuk mengucapkan terima kasih karena telah mengembalikannya ke dunia. Setelah itu Kwon pun pergi ke yayasannya. Asisten Kwon dan Ga-young pun merasa sangat bahagia mengetahui bosnya telah kembali. Kemudian Kwon pulang ke rumah dan merayakan Natal dengan menghias pohon Natal bersama Do-hee walaupun Natal sudah berlalu. Di sini Kwon pun menceritakan kejadian di mana ayah Do-hee membuat perjanjian dengannya. Pada saat itu ibunya Kwon hendak melahirkan, namun kendaraan yang ia gunakan pada saat itu mogok dan menjadikan mereka berdua berjalan untuk mencari pertolongan. Namun saat sampai di rumah sakit terdekat, rumah sakit tersebut tengah banyak pasien darurat dan meminta ayah Do-hee untuk mencari rumah sakit lain. Dan saat di perjalanan, ibu Do-hee yang sudah tidak kuat pun langsung terjatuh. Dan pada saat itu datanglah Kwon untuk memberi sebuah pertolongan. Ayah Do-hee pun tanpa basa-basi langsung menerima perjanjian kontraknya dengan Kwon demi menyelamatkan istri dan anaknya. Do-hee yang mendengar penjelasan Kwon pun mengatakan jika Kwon selalu menolongnya bahkan saat ia masih di dalam kandungan. Namun di sini Kwon mengatakan jika ayah Do-hee lah yang menyelamatkannya dan mengorbankan hidupnya demi anak istrinya. Di sini Do-hee pun sudah menerima akan alasan orang tuanya membuat sebuah perjanjian kontrak dengan Kwon. Dan di pagi harinya Kwon dan Do-hee kembali berangkat ke kantor bersama-sama. Karyawan Do-hee yang melihat Kwon kembali pun ikut bahagia dan So-hun pun juga ikut bahagia melihat Kwon kembali. Setelah itu Kwon mendatangi rumah makan yang dikelola oleh anak buahnya serta membawa sebuah bingkisan. Anak buah Kwon yang melihat bosnya kembali pun sangat bahagia melihat kedatangannya. Sedangkan di sisi lain Do-hee pergi ke penjara untuk menemui Sukmin. Awalnya Sukmin masih menyombongkan dirinya jika ia mampu menghancurkan Do-hee dan Kwon. Namun di sini Do-hee dengan tenang mengatakan jika Kwon telah kembali dan apa yang dilakukan oleh Sukmin justru hanya merusak dirinya sendiri. Sukmin yang melihat Do-hee bahagia menjadi semakin emosi dan masih berusaha untuk menghancurkan Do-hee kembali. Dan di malam harinya Sukmin pun berhalusinasi didatangi oleh ibunya, di mana Nyonya Ju pada saat itu menatap Sukmin dengan rasa penuh amarah hingga akhirnya menjadikan Sukmin depresi.
Singkat cerita, Gayong pun berpamitan hendak pergi ke luar negeri. Ia pun berpamitan dengan Kwon dan asisten Kwon. Kwon pun memberikan Gayong sebuah payung yang selalu ia bawa, dan sebelum pergi Gayong menyempatkan diri untuk mengunjungi rumahnya di saat ia masih kecil. Tiba-tiba saja pada saat itu datang seorang anak kecil tanpa menggunakan alas kaki dengan wajah yang lebam. Hal ini pun menjadikan ia mengingat akan masa kecil yang mana ia sering dipukul oleh ayahnya. Kemudian Gayong pun menelpon polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Hingga akhirnya Gayong pun tidak jadi pergi ke luar negeri karena ia merasa jika anak itu membutuhkannya. Sedangkan di kantor Do-hee, Kim Se-ra pun menemui Do-hee dan meminta maaf kepada Do-hee karena selama ini ia telah menutup mata atas kejadian semuanya. Kim Se-ra pun mengatakan jika ia hendak membuat sebuah lembaga untuk menampung anak-anak korban penganiayaan. Mendengar hal itu, Do-hee pun langsung menyetujui dan sangat bahagia dan mendukung Kim Se-ra. Setelah pertemuannya dengan Kim Se-ra, Do-hee pun pergi untuk mengadakan suatu rapat. Dan terlihat di sini jika So-hun menjadi komisaris utama Mirai Group. Di sini So-hun pun terlihat cekatan dan lebih matang. Setelah selesai rapat, Do-hee pun pergi menemui Jaksa Choi. Jaksa Choi menjelaskan terkait kasus Sukmin yang akan mendapatkan hukuman mati. Jaksa Choi juga menceritakan di mana dalam penelusurannya ia menemukan jika sebelum meninggal dunia Nyonya Ju sempat menderita kanker stadium akhir. Do-hee pun kaget mendengar hal itu dikarenakan selama ini Nyonya Ju tidak pernah menceritakan penyakitnya kepadanya. Setelah itu Do-hee pun pergi ke makam Nyonya Ju dan menceritakan semuanya. Setelah selesai mengurusi semuanya, Do-hee pun pulang ke rumah. Kemudian akhirnya Do-hee dan Kwon pun menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan.